4 bulan dikali 10. Kalau seumur hidup, maka wajar kemuliaan umat Muhammad itu mengalahkan umat para nabi dan rasul yang lain. Karena pernah kejadian ada orang solat di masjid, solat tarawih berjamaah, imam yang biasa mimpin tidak datang karena berhalangan. Lantas bapak-bapak tidak ada yang berani maju mau jadi imam. Ada yang punya hafalan tapi tidak punya mental. Ada yang berani tampil jadi imam tapi tak punya hafalan. Jadi serba salah. Ada yang berani tapi tidak punya persiapan. Ada yang siap tapi tak berani. Situas-tuasan kalainan. Oh maju. Ning na sana. Au baranyau tujolo. Taina suap arupiga dua pilawayat Qur'anon. Datang yang lain. Oh masuk di maju tujolo. Arana, oh janggut mumaginja, arsarobe, arjubah, au bahat dua pilon kujal Qur'ani, tai pala maju tu pari momani, mutur sudah masuk iton pamasak. Ben biar nih ya kan? Jadi dua tidak bisa disatukan. Akhirnya bagaimana? Udah begini aja. Ning na paham atau na alungon napalan na subaranyo maju mau tujolo o maimong o baranyo pala salah sotik non utegur pengon balaka ning bayo na marjang utol ipasang sholat ibaca ya surah Al-Qadar. Allahu Akbar salo sepatiha inna anzalnahu fi lailatul qadar ning momon biar na orang-orang paham kabaralian dong ipaingot bayo na marjang ton ngon balaka lailatil kening ya Pak. Oh jadi wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul kening ne balakuan Pak. Mangamuk imam maksud pula ngalim lailatul ku lailatini ku lailatuni martongkar sumbayang tarawih gara-gara baris tulluh til ini masuk nang kindi awal ayat pertama inna anzalnahu fi lailatin, ayat kedua wa ma adraka ma lailatul. Jadi jangan sampai kacau solat gara-gara bacaan dalam Al-Quran. Dalam adab solat berjamaah harusnya salah baca itu diluruskan di luar solat, bukan di dalam solat. Di luar solat kita bisa berdiskusi. Pak Imam tadi salah baca, harusnya barisnya domba. Pak Imam baca kasroh, harusnya ini waqaf. Itu setelah solat, jangan di dalam solat. Misal malam Jumat dibaca imamun surah Yasin kan? Yasin wal Qur'anil azim karim ning naon balaka. Jadi terus-terusan mama isaja makarjo nanay azim karim ning mamun balaka. Azim ning karim ya. 5 menit isaja tong martong kan susah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika imam salah dalam membaca, luruskanlah setelah sholat, jangan di dalam sholat, karena makmum yang lain akan kacau. Romelon na lain saya ngatar pagi pagi nomor tongkaron makmum dan imam, amu may sun masiton kemami kalai, kan susah kan? Nah itu hukum dalam sholat berjamaah. Nah, apa pesan Allah pada surah Al-Qadar ini? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Malam Qadar adalah satu malam yang Allah turunkan di antara malam-malam Ramadan. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, kata Allah.
Kalau kita hitung 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Satu malam itu ketika kita dapatkan lebih baik daripada seseorang beramal ibadah siang dan malam selama 83 tahun 4 bulan. Adong dua muinang naroon mangaji 83 tahun mau murna. Dan orang tele. Adong 83 tahun. Tobang mati deh 83 tahun. Bisa rubuto talu walak na mangulu 80 tahun ni sabor ngin be alon. Karena hebat mereka. Itulah Lailatul Qadar. Bayangkan kalau tiap malam setiap tahun kita dapati Lailatul Qadar. Andaikan 10 tahun ini ibu-ibu sekalian sudah beramal ibadah tiap tahun dapat Lailatul Qadar. 83 tahun 4 bulan dikali 10. Kalau seumur hidup, maka wajar kemuliaan umat Muhammad itu mengalahkan umat para nabi dan rasul yang lain. Karena dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, dulu pernah hidup seorang pejuang atau mujahid berperang di jalan Allah. Siang dan malam dia memerangi orang-orang kafir. Pedang terhunus di tangan kanannya, dia makan dan minum tanpa henti tetap berperang. Qadarullah, kalau dia haus ada yang memberinya minum. Itulah kuasa Allah. Selama 1000 bulan dia berperang memerangi kaum musyrikin. Lalu para sahabat yang mendengar cerita Nabi itu, andaikan Allah memberi kami ibadah seperti ini. Dalam hati para sahabat langsung dijawab oleh Allah dengan turunnya surah Al-Qadar. Satu malam itu bisa mengalahkan orang yang beramal selama 1000 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan, dulu ada seorang raja disebut dengan Raja Zulkarnain. Dia memerintah dari timur sampai barat. Dia berdakwah berjuang selama 1000 tahun. Para sahabat mendengarkan kisah itu juga berharap, andaikan Allah memberi kami umur yang panjang, bisa beramal selama 1000 bulan. Nah, inilah yang menjadi bonus buat kita di malam-malam bulan Ramadan. Kapankah Lailatul Qadar itu datang? Kata Rasulullah dalam satu riwayat 10 hari yang terakhir. Dari malam 21 sampai malam terakhir. Dalam hadis kedua disebutkan 10 hari yang terakhir itu pun di malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. 10 hari terakhir tapi khusus di malam ganjil. Hadis ketiga, Lailatul Qadar itu Allah turunkan pada seminggu yang terakhir. Berarti dari malam 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 atau kalau ada malam 30. Seminggu yang terakhir ganjil dan genap. Hanya 3 hadis ini kita dapati dalam hadis-hadis sahih. Tapi bagaimana agar kita mendapatkan Lailatul Qadar? Buat bapak-bapak, sunnahnya adalah 10 hari terakhir atau seminggu terakhir iktikaflah di masjid. Iktikaf di masjid maksudnya mulai dari waktu berbuka sudah berada di masjid. Bawa bekal, bawa makan, bawa minum. Lalu tidak pulang-pulang. Kalaupun pulang hanya di pagi hari. Misalnya ba'da subuh atau setelah matahari terbit baru pulang ke rumah untuk beraktivitas, mengurus rumah tangga, cari nafkah. Nanti maghrib masuk masjid lagi. Jadi inilah keseharian orang-orang yang mencari kemuliaan Lailatul Qadar. Kalau ibu-ibu perempuan bagaimana? Ibu-ibu sekalian, ketika masuk 10 hari yang terakhir, segeralah datang ke masjid. Misal waktu berbuka di rumah, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga. Setelah itu berangkatlah ke masjid untuk menunggu waktu Isya.
setelah tarawih dan witir bertahanlah di masjid untuk tadarus Al-Quran. Lebih lama waktu di masjid daripada di luar masjid. Untuk solat subuh juga sama. Jam 4 berangkatlah ke masjid lebih awal. Disitulah kita solat, baca Quran, berzikir, iktikaf di 10 hari yang terakhir. Tapi kadang-kadang setan akan juga buat atau nafsu manusia akan lebih antusias semangat menyambut hari raya pada 10 hari yang terakhir. Jadi itu pertarungan iman dan nafsu. Kalau sudah datang 10 hari yang terakhir, pikiran kita sudah menuju hari raya Idul Fitri. 10 noli sadari ibuka lamarion ahano maurang. Upiahnya yanai madu. Baju siang kahanon madu. Baju arrayoon 10 noli sadari kita tatap hilamari. Ngador may lopit kan? Pareso, lopit, lopit. Saya bakal dia. Ngapi pakai mabuk kian kan maus-maus di tangan. Ben semangat ada kita arrayoy. Nah. Lalu adong sebagian na kung nasisolkot na pompar na tinggal di pandaraman ng kadnaro mamarsakyan ruanya. Ano mo ray kuwi bain na arrayon maniyam siya kan? Sa pulwari na iswari rayo masibuk may day ibain napsui untuk menyambutnya. Sehingga kita melupakan Lailatul Qadar. Ulang majolo nun busin nagit marpokat git mangalami sa banjar. Kan? Hidup pinon na repot na. Ngon dia sabut na, ngon isi soban na. Isiro ng kanmanggawar na, tajo ni isiro na dong. Ha? Habis ni mga lomang sirpe. Memang sibuk kita menyambut hari raya, kita lupakan malam-malam kemuliaan itu. Maka hari ini kita dengarkan bagaimana kajian tentang Lailatul Qadar agar kita semangat. Tapi yang paling simpel Bapak Ibu sekalian, kita tidak menunggu 10 hari. Kita tidak menunggu seminggu atau ganjil genap. Kita tidak menghitung itu. Yang paling simpel, mari kita beramal ibadah dari malam pertama sampai malam terakhir. Itu yang terbaik. Gimana mau mulai nak? Karena dong di parjangala ni, tingkale peres-peres, cabut-cabut, kan? Nenek jauh mepeng saja sering. Penade ada usulun bo. Cabut-cabut berhadiahnya. Beres-beres cabut ya. Maaf, Anda belum beruntung. Cabut-cabut saya. Maaf, Anda belum beruntung. Malo jatuh de hoina 1000 sadari 1000 sadari. Batasan do tabusi sudah sagantungani. Len tu kaum kumina dio cabut magyot-gyot mo. Ano may borong isde kan? Sonon madani tabay. Daripada kita menebak kapan ini Lailatul Qadar, ya bagus kita borong. Dari malam pertama sampai malam terakhir lakukan amal ibadah. Tiap malam kita tarawih dan witir, tadarus, berdoa, berzikir dan banyak ibadah yang harus kita lakukan. Kalaupun datang Lailatul Qadar, karena tiap malam kita beribadah tidak akan pernah lari dalam kehidupan kita. Seumur kita hidup dilakukan demikian, maka seumur kita hidup senantiasa mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun pendapat para ulama bervariasi. Ada yang mengatakan buat rumus, kalau puasa itu dimulai dari hari Ahad, Lailatul Qadar biasanya turun malam 27. Kalau puasa pertama hari Senin, Lailatul Qadar turun malam 23. Kalau hari Selasa, Lailatul Qadar turun malam Lailatul Qadar itu biasanya malam 21. Kalau hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu akan Allah turunkan malam 25. Tapi masalahnya kita beda-beda awal puasa. Orang Torikot Naksabandi puasa hari Selasa. Sebagian organisasi termasuk Muhammadiyah puasa hari Rabu. Pemerintah dan NU puasa hari Kamis.
Makanya kalau kita ikut rumus itu, Lailatul Qadarnya bingung kapan mau turun, kan?